Halo Bapak Ibu. Iya. Jadi prediksi kami agak sedikit salah. Sedikit salah apa? Kami pikir mungkin jemaat banyak yang akan tak hadir karena cuci rumah, ya, buat kue, gitu ya. Tapi rumahnya pagi pun nggak terlalu sepi, sore pun tetap ramai. Beri semangat dulu untuk kita. Baiklah saudara-saudara, mari kita lihat dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-23. Kitab Yosua pasalnya yang ke-23. Mari saudara-saudara kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-16 saja. Ya, memang satu perikop sudah bisa baca di bawah ya. Nah, kita bisa baca di bawah. Tapi supaya meningkat waktu, kita lihat dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16 saja. Ya. Baik, kita mulai bergantian. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengambil nama mereka dan menyerupakan dengan itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti kepada kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendapatkan atas kamu segala yang tidak baik, supaya Dia telah memusnahkan kamu dengan dana yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepada kamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah yang lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan Allah akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang tema tetap menang. Ya. Dulu waktu pemilihan legislatif, ada seorang anggota legislatif mempunyai moto tatap jam.
tetap menang. Tetap menang. Apakah arti tetap menang? Arti tetap menang mungkin bisa mempunyai pengertian kita akan menang. Apapun tantangannya kita akan menang. Tetapi kata tetap menang juga bisa berarti kita sudah menang, tapi kita akan mencapai lagi kemenangan. Dan kita akan mencapai lagi kemenangan. Atau kata tetap menang itu adalah kemenangan itu tetap bisa dipertahankan terus. Dan musuh tidak bisa mengambil kemenangan itu sendiri. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita tahu kitab Yosua ini adalah hampir di akhir cerita Yosua. Karena Yosua itu dikatakan sudah lanjut umurnya. Bahkan sudah lanjut sekali umur dia. Dan kita tahu Yosua sudah menghantar umat Israel, memimpin umat Israel mencapai sebuah kemenangan yang luar biasa. Luar biasa sekali kalau Bapak Ibu baca dari pasal demi pasal, saudara-saudara bertemu bagaimana banyak bangsa-bangsa yang dimenangkan di dalam peperangan itu. Dan kita tahu dalam sejarah di situ ditulis hanya satu saja daerah yang tidak ditaklukkan, yaitu daerah Gibeon. Karena mereka menaklukkan diri kepada bangsa Israel. Dan hanya satu saja dalam sejarah ada satu daerah yang namanya Ai, yaitu negeri yang kecil, tapi umat Israel kalah melawan mereka. Tetapi perang periode kedua umat Israel mengalahkan akan penduduk Ai ini. Ya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Yosua telah membawa kemenangan yang tiada taranya bagi bangsa Israel. Tuhan berperang untuk mereka. Tuhan yang memberi kemenangan bagi mereka. Tuhan yang menolong mereka. Walaupun musuh-musuh itu begitu kuat, begitu hebat, begitu luar biasa. Bahkan pernah satu kali dikatakan seperti pasir di lautan, tapi tetap dikalahkan. Tembok yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, bisa dirobohkan. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Tetapi apakah kemenangan itu akan tetap terus dinikmati oleh bangsa Israel? Atau kemenangan itu nanti bisa diambil kembali oleh bangsa-bangsa yang masih tersisa yang ada di situ? Bagaimanakah kehidupan umat Israel? Ya, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kuncinya supaya kita bisa tetap menang di dalam peperangan ini? Kita tahu Daud menang dalam peperangan, tapi akhirnya jatuh dan akhirnya hancur kerajaannya. Walaupun masih ada kasih karunia sehingga tidak hancur sampai tergeletak. Kita tahu Salomo juga menang di awal-awal pelayanan dia sebagai raja. Tapi ketika dia tergoda oleh istri-istrinya menyembah berhala, dan akhirnya dia juga jatuh di dalam dosa. Dan setelah dia jatuh dalam dosa, kerajaannya hancur. Kerajaannya hancur. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimanakah supaya kita bisa tetap menang? Tetap menang. Rasul Paulus berkata, kita lebih daripada seorang pemenang. Arti kata lebih dari pemenang itu adalah kita terus menang. Bukan hanya satu kali menang, tapi kita akan menang lagi. Kita akan menang lagi. Kita akan menang lagi. Bukan satu kali menang, tetapi setiap rentepan-rentepan peristiwa kita menang, kita menang, kita menang, kita menang. Itulah dia, lebih daripada seorang pemenang, lebih daripada seorang juara, di atas juara. Kita menang, kita menang, kita menang, dan kita menang. Amin. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kuncinya
Dan apakah kuncinya supaya kita terus menang dan kita terus menang? Mari kita lihat di ayat yang ke-6. Itu kunci yang pertama. Kita baca bersama ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam hukum Musa, kitab hukum Musa. Nah, saudara-saudara, kunci yang pertama adalah memiliki hati yang benar-benar kuat. Untuk apa? Untuk memelihara hukum Tuhan. Hukum Tuhan. Firman Tuhan. Ya, kalau di situ hukum Musa. Karena itu konteksnya umat Israel. Tapi konteks bagi gereja Tuhan, orang percaya hari-hari ini adalah memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita dengan hati yang kuat. Hati yang benar-benar kuat. Ya, ini menyangkut kepada prinsip sudah. Kalau pendapat saudara-saudara, itu kadang-kadang tingkatannya di bawah. Tingkatannya di bawah. Lalu naik lagi menjadi tingkatannya prinsip. Menjadi prinsip. Biasanya prinsip itu sudah sulit bergoyah, sulit berubah. Nah, kalau kita berkata, ini prinsip saya, wah, ini boleh dikatakan sudah susah berubah, ya. Karena itu sudah prinsip. Tapi yang ketiga naik lagi, bisa menjadi inilah gaya hidup saya, inilah darah daging saya. Inilah saya. Jadi lebih tinggi lagi dari prinsip sudah. Nah, inilah dia. Jadi memiliki hati yang kuat, hati yang tak tergoyahkan untuk memelihara firman Tuhan. Firman Tuhan itu dipelihara. Dipelihara di dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita memelihara firman Tuhan? Tidak lain adalah kita mengetahui firman itu, menyimpannya di dalam hati kita, merenungkannya siang dan malam. Firman Tuhan itu harus dipelihara. Kalau nggak dipelihara, dia akan hilang. Dia akan hilang dari pikiran kita, dari prinsip kita. Makanya saudara-saudara, seberapapun tahun saudara-saudara ikut Tuhan, saudara-saudara harus semakin banyak membaca firman Tuhan, semakin banyak mendengar firman Tuhan. Apalagi kita yang mulai menginjak umur 6 atau angka 6, sudah 60-an, ya, sudah mulai 60 atau 70, itu lebih parah lagi. Kenapa? Karena otak kita ini mulai error. Kita ini mulai gampang lupa. Taruh helm di atas kepala, tapi cari kemana helmnya? Padahal di atas kepala helmnya. Gitu ha? Nah, di atas kepala helmnya, tapi cari helm. Pegang kunci, lalu cari mana kuncinya? Mana kuncinya? Padahal di tangan dia. Apakah saudara-saudara pernah alami? Saya juga, walaupun belum ke kepala 6, saya juga sering sudah merasakannya. Ya, sering merasakannya. Bahkan kadang-kadang ingin ke gereja, urus barang gereja, datangnya ke pasar, saudara-saudara. Nyelonong di pasar. Ya. Nah, itu otak kita mulai tidak seperti zaman dulu lagi. Kita mulai error dalam pemikiran kita, dalam ingatan kita. Apalagi yang hal seperti itu, dia harus lebih lagi baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Jangan lupa banyak dengar firman Tuhan, banyak simpan di dalam hati, dengar dan jangan lupakan firman Tuhan itu.
Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita harus memiliki hati yang kuat dalam memelihara firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu dipelihara baik-baik dalam hidup kita. Jangan sampai lupa, jangan sampai hilang. Yang kedua, kita harus memiliki hati yang kuat dalam melaksanakan firman Tuhan. Yang kedua, kita memiliki hati yang kuat dalam melaksanakan firman Tuhan. Kadang-kadang hidup kita ini terpengaruh oleh banyak dari diri kita sendiri. Ya, dari diri kita sendiri. Mood kita mempengaruhi kita. Ya, mood kita mempengaruhi kita. Kadang-kadang mood lagi baik, kita melakukan. Mood tidak baik, kita tidak melakukan. Atau kondisi situasi di lingkungan kita itu sangat mempengaruhi kita. Nah, lagi duitnya banyak, kita bisa kasih kewajiban kita. Tapi kalau lagi duitnya sedikit atau lagi kekurangan, kita mulai berpikir, kalau saya kasih Tuhan bagaimana ya? Nanti gimana hidup saya? Nanti apakah saya bisa makan? Apakah saya bisa cukup bulan ini? Kalau saya beri persembahan bagaimana? Kami saya saudara-saudara sudah punya prinsip, setiap persembahan saya kasih 50.000. 2 kantong 50, 100.000. Tapi ketika uang mulai kurang, saudara-saudara mulai berpikir, kasih 50, kasih 50. Ya udahlah, 5.000 saja ganti. Karena lagi sedang mau persiapkan untuk konyen, mau beli kue, gitu lah, mau beli kue, gitu. Saudara-saudara, kita harus memiliki hati yang kuat di dalam melaksanakan firman Tuhan. Hati yang kuat itu artinya kita tidak terpengaruh oleh situasi, tidak terpengaruh oleh kondisi, tapi kita tetap melakukan firman Tuhan itu. Kita mengasihi orang lain. Bagaimana kita mengasihi orang lain? Itu firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Tetapi kadang-kadang kita pilih, kalau manusia ini baik, saya baru mengasihi dia. Tapi kalau manusia ini jahat, manusia ini tidak menyenangkan hati saya, manusia ini mengecewakan saya tidak mengasihi dia. Hati kita mulai luntur dengan situasi-situasi yang ada. Makanya kita perlu mempunyai prinsip, lakukan firman Tuhan dan tidak terpengaruh dengan situasi yang ada di sekeliling kita. Amin. Kita bukan mengasihi orang yang baik, lalu orang jahat kita tidak kasihi. Seperti kita memberi bukan berarti ketika kita banyak baru memberi, lalu sedikit tidak memberi. Seperti itu. Kita bukan orang yang pelin-pelan, kita harus memiliki hati yang kuat, benar-benar kuat dalam melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mau ke gereja, prinsip hidup saya harus ke gereja setiap minggu. Ya, dulu saya prinsipnya begitu. Pokoknya setiap hari minggu saya harus ke gereja. Tapi kadang-kadang ketika hari minggu banyak halangannya. Lalu teman telepon, ayo pergi camping, ayo pergi, ini ada acara, ini enak acaranya. Justru hari minggu selalu banyak godaannya,
Bagaimana hati kita? Apakah kita tetap melaksanakan firman Tuhan? Kuduskanlah hari Sabat Tuhan setiap minggu. Atau hati kita mulai melentur? Hati kita mulai ikut situasi, ikut kondisi. Ya. Apakah ketika hujan, lalu kita berpikir, Tuhan, engkau kan tahu ini hujan. Tuhan tahu juga hujan. Tuhan yang turunkan hujan. Gitu. Lalu hujan, ya udah Tuhan saya absen dulu ya, karena ini hujan gitu ya. Gitu. Nah, disitulah ujian saudara-saudara sebenarnya. Itulah ujian saudara-saudara. Hati saudara-saudara diuji di situ. Kuat tidak saudara-saudara mempertahankan prinsipmu dalam melaksanakan firman Tuhan? Ya. Kuat enggak? Sekuat apa hatimu? Sehebat apa hatimu? Ujian itu yang menguji hatimu. Ya kan? Nah, kalau kita memang mau, kita bisa pakai cara apa saja. Tapi kalau memang nggak mau, banyak saja alasannya. 1000 alasan bisa kita berikan. Iya, 1000 alasan kita bisa berikan. Tapi kalau kita mau, ribuan jalan kita bisa cari untuk melaksanakan firman Tuhan itu. Amin. Amin. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi supaya kita tetap menang di dalam di dalam peperangan ini, di dalam menghadapi peperangan yang akan datang mungkin, menghadapi masalah pergumulan hidup kita adalah pertama, kita memiliki hati yang kuat, hati yang benar-benar kuat untuk memelihara firman Tuhan dalam hidup kita dan juga melaksanakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan hati yang kuat. Bukan hati yang terombang-ambing. Nah, umat Israel kan tergoda dengan hati mereka. Ketika mereka masuk tanah Kanaan, ini makanya itu disebut umat pilihan Tuhan. Itu perintah yang sangat-sangat kadang-kadang sulit dilakukan, betul lah. Masuk ke tanah Kanaan bukan lenggak kangkung lalu diterima baik di sana. Tapi masuk tanah Kanaan harus membunuh orang-orang di tanah Kanaan itu, merebut tanah Kanaan itu. Bayangin, ya. Mungkin kalau saya nggak tahu lah, bisa nggak laksanakan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena saya pukul nyamuk boleh, matikan nyamuk mantap. Pak, gimana saja nyamuk ada saya pak. Walaupun di muka sini pun saya pukulin pak, gitu kan. Tapi suruh saya motong ayam saja saya pusing kepala. Gimana motongnya? Bukan gimana motongnya, kasihan ayamnya. Apalagi kalau ayam yang saya pelihara. Gitu. Sekarang orang Israel harus masuk tanah Kanaan untuk memusnahkan seluruh penduduk Kanaan itu. Bayangin. Makanya disebut bangsa pilihan Tuhan. Gitu. Nah, mereka pergi harus bunuh orang itu. Kalau bunuh dengan membunuh tentara itu masih gampang. Karena tentara melawan kita. Tapi kalau membunuh, itu namanya perempuan-perempuan, membunuh yang namanya ibu-ibu hamil. Nah gimana coba? Tega nggak kira-kira? Membunuh anak-anak, tega nggak saudara-saudara? Tega nggak? Ada yang tega ini? Bunuh anak kecil, bunuh bayi-bayi yang ada. Wow, kadang-kadang ini juga nggak masuk di akal nih perintah Tuhan bagi umat Israel. Mereka harus berperang melawan itu semua, membunuh orang, Yang dibunuh bukan hanya tentara, yang dibunuh
dibunuh itu seluruh penduduk, dari yang besar sampai yang kecil, dari yang tua sampai yang anak-anak. Ini adalah sebuah perintah yang mungkin bagi ada sebagian yang katakan tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Tetapi ini perlu kekuatan dari Tuhan, kekuatan hati yang kuat melaksanakannya ini. Tapi sebenarnya saudara-saudara, kalau kita lihat cerita Alkitab ini, bagi yang mau tunduk kepada umat Israel itu tidak dibunuh. Gibeon itu contohnya. Ketika mereka tunduk kepada umat Israel, mereka tidak dibunuh, mereka tidak dimusnahkan. Tetapi seperti kota Yeriko tidak mau tunduk, seperti 5 kerajaan mereka justru hantam Israel, tidak mau tunduk. Ketika seperti 9 kerajaan tidak mau tunduk, mereka semua dihantam habis karena mereka tidak mau tunduk. Bahkan ada ayat yang mengatakan Tuhan menebalkan hati mereka untuk melawan umat Israel. Gini, nah, ini balancing. Saudara-saudaraku dikatakan oleh Tuhan, melaksanakan firman Tuhan perlu hati yang kuat. Tapi umat Israel ada sedikit lemahnya. Ketika mereka masuk, ada yang tidak dibunuh, ada yang tidak dibunuh, ada yang dibiarkan hidup, ada yang ditoleransi. Mungkin anak-anak lah, mungkin ibu-ibu lah, mungkin cewek-cewek cantik lah. Akhirnya dibiarkan hidup di tengah-tengah mereka. Ketika Yosua sudah mulai tua, Yosua memberi pesan sama mereka. Mereka tidak boleh bergaul dengan masyarakat yang sisa-sisa itu. Arti bergaul di sini adalah mereka tidak boleh ikut apa yang mereka buat, karena mereka berdosa. Gaya hidup mereka gaya hidup berdosa, sehingga umat Israel nggak boleh terpengaruh prinsip hidupnya. Nah, di sini juga pengajaran bagi kita semua. Kita boleh berteman, tapi kita nggak boleh ikut apa gaya hidup mereka. Amin. Karena hidup mereka penuh dengan dosa. Kita nggak boleh. Oh, nanti kita diajak minum. Oh, diajak ini. Apalagi pesta sekarang, ini dan itu, banyak pesta, ikut-ikutan lalu kita jadi, ya kan? Nah, lalu umat Israel juga disuruh jangan apa? Jangan kawin-mengawin dengan mereka. Oh, lihat ini cantik, lalu diambil dari istri dengan alasan apa? Nanti dia ikut saya mah, ya kita, dia ikut saya mah. Ya waktu kawin ya oke lah. Cewek ini bilang oke lah saya ikut kawin. Setelah dia kawin, dia mulai injak, dia mulai bertahta di atas kepala, dan lama-lama akhirnya kita pun diperintah oleh dia. Nah, ini terjadi pada Salomo. Salomo begitu. Padahal kan dia raja kan. Seharusnya kan istri tunduk sama dia kan. Dia punya kundik yang begitu banyak, sampai 1000 tuh. Tapi ketika dirayu-rayu, disayang-sayang, tidak apa mah, antar saja kami pergi sembahyang, terutama diantar. Lalu mulai rengek-rengek lama-lama, tidak apa-apa mah, kasih apa antar itu kue-kuenya atau antar babi apa persembahannya apa segala macam. Lama-lama suruh sembah. Lalu akhirnya Salomo pun ikut sembah. Saudara-saudara, habis. Gara-gara apa?
kawin mengawin. Gara-gara kawin mengawin. Makanya orang Israel disuruh sama Yosua, jangan kamu kawin mengawin dengan mereka. Jangan kamu kawin mengawin dengan mereka. Jangan kamu ikut menyembah Allah-Allah mereka. Jangan kamu bersumpah demi Allah-Allah mereka. Ya, hati-hati saudara. Di sekeliling kita banyak orang-orang yang mungkin tidak seiman dengan kita. Kita bergaul oke, bersahabat oke, tapi sekali lagi berurusan dengan iman, kita tetap percaya pada Tuhan dan kita jangan ikut-ikutan menyembah apa yang mereka sembah. Amin. Beri semangat dulu. Supaya kita menang, Alkitab berkata kita tetap harus memiliki hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang benar-benar kuat untuk memelihara firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-8. Kita baca ayat yang ke-8. Sudah? 1, 2, 3. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Yang kedua, saudara-saudara, adalah hati kita berpaut kepada Tuhan. Apa arti berpaut pada Tuhan? Saya lihat di dalam kamus bahasa Indonesia dan pengertian-pengertian arti berpaut itu adalah dililit, diikat, melekat, menjadi satu. Ya, di sini dililit, diikat, bersatu dengan apa? Dengan Tuhan. Ya. Kalau bahasa rohaninya kita melihat dalam Alkitab, inilah yang disebut dengan bergaul dengan Allah, hidup dekat dengan Allah. Inilah artinya berjalan dengan Allah. Inilah artinya Allah menyertai kita, bersekutu dengan Allah di bagian perjanjian baru. Inilah artinya. Hidup dekat dengan Allah, bersekutu dengan Dia, berjalan dengan Dia, bergaul dengan Dia, berpaut kepada Allah. Saudara-saudara, ada lagu di PPK sering saya nyanyi lagu itu. Tapi kalau saya nyanyi sendirian, ya tidak ada orang. Dan ketika saya lagi sedang bermeditasi, berdoa dengan Tuhan, bersekutu, dan ketika saya nyanyikan lagu ini, saya selalu keluar air mata. Hampir selalu keluar air mata. Lagu apa ya? Yesus sahabat sejati yang memberikan sentosa, tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Yesus sahabat sejati, Yesus sahabat sejati, itulah yang membuat air mata saya turun. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena saya adalah orang berdosa. Saya adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Saya adalah orang yang tidak bisa menyenangkan hati Tuhan secara sempurna. Saya tidak bisa melakukan firman Tuhan secara sempurna dalam hidup ini. Saya penuh dengan kelemahan, saya penuh dengan kebodohan. Tetapi Yesus menjadi sahabat sejati saya. Itu dia. Amin, saudara. Kadang-kadang ketika kita, misalnya contohnya, kita ini orang miskin, kita mau menjadi sahabat orang kaya aja susah, saudara. Mereka selalu menolak kita loh kadang-kadang. Ya, karena dianggap tak level, dianggap menjadi hanya batu sandungan,
hanya menjadi istilahnya ya benalu saja. Ketika kita orang rendah, kita mau menjadi sahabat orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, susah sekali loh. Nggak gampang loh. Kita bukan jadi sahabat mereka, kita jadi pion mereka. Siapa yang menjadi bersahabat dengan kita? Kita yang tidak punya arti apa-apa ini, tidak bisa dibanggakan ini. Tetapi Yesus mau jadi sahabat kita, sahabat yang sejati bagi kita. Ini sangat luar biasa sekali. Ini seharusnya membuat air mata kita turun. Yesus, kenapa kamu mau menjadi sahabat saya? Saya ini nggak bisa apa-apa. Nggak ada yang bisa dibanggakan dalam hidup saya. Bahkan saya ini hanya menjadi sesuatu yang tidak baik, banyak dosa. Tapi Yesus mau jadi sahabat. Amin, saudara. Ini seharusnya menggugah hati kita. Dan inilah yang selalu menggugah hati saya ketika saya menyanyikan lagu ini. Dan air mata saya tidak terbendung lagi. Menangis dan menangis di hadapan Tuhan. Karena Yesus mau menjadi sahabat saya. Sekarang kembali, apakah hati kita terpaut kepada Tuhan? Kita juga menjadikan Yesus sebagai sahabat kita. Yesus mau menjadi sahabat kita. Tetapi apakah kita mau menjadikan Yesus sebagai sahabat kita? Mau? Atau enggak? Kalau kita menjadikan Yesus sebagai sahabat kita, maka doa kita bukan hanya 5 menit. Coba kalau kita punya sahabat, ngomongnya hanya 5 menit saja tiap kali ketemu. Sahabat kayak itu? Bukan kan? Hanya asal lalu saja ngomong, hei apa kabar? Baik dah hidupmu. Orang sahabat itu curhat. Orang sahabat itu ngomong sampai hal yang kecil-kecil. Kalau ngomong tentang kue, sampai telurnya berapa biji, gulanya berapa on, tepungnya berapa banyak, panggangnya berapa lama. Satu topik aja bisa sampai jauh. Itu sahabat. Tapi kalau teman, ya asal-asalan ngomong sebentar selesai lah. Goodbye lah, udah. Tunggu besok lagi. See you again. Nah gitu ya. Dikit-dikit bahasa Inggris lah. Nanti lagi. Kalau dengan sahabat bisa berjam-jam. Tapi kalau dengan teman, ya sebentar aja. Mungkin 5 menit, 10 menit selesai sudah. Bagaimana dengan doa kita? Dengan Tuhan. Meditasi kita dengan Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, apakah hanya 1-2 kalimat saja sudah selesai? Kalau Yesus sahabat kita, kita jadikan Yesus sahabat kita, kita akan bisa baca Alkitab itu terus. Amin. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah surat dari Yesus untuk kita. Itu adalah kata-kata Yesus untuk kita. Kalau kita jadikan dia sahabat, kita akan baca. Nggak bosan. Karena dia sahabat. Ketika kita dengar suara sahabat kita, apakah kita bosan? Apakah kita berbicara dengan sahabat kita bosan? Kalau saya mulai baca Alkitab, biasanya baca terus. Baca, enak, nyaman. Nah, ketika kita di gereja, apakah kita bosan di gereja? Minggu lagi. Khotbahnya pastek lagi. Gitu kan? Ya. Saudara, hamba Tuhan siapa aja, dengar saja. Kecuali hamba Tuhan yang sampaikan bukan firman Tuhan. Nah, saudara coba cepat-cepat pergi. Ngomong politik saja, mempengaruhi hidup saudara-saudara tak benar-benar, pergi saja.
Tapi kalau yang menyampaikan hamba Tuhan siapa saja, asal yang disampaikan itu firman Tuhan betul-betul, kita bukan lihat orangnya, kita lihat firman Tuhannya. Amin. Apakah kita bosan dengan firman Tuhan? Apakah kita datang menyembah Tuhan bosan? Nah, kita harus berpaut dengan Tuhan. Amin. Berpaut dengan Tuhan. Kalau kita jadikan Yesus sahabat kita, jadi orang Kristen itu menjadi sesuatu yang enak, menjadi sesuatu yang nyaman sekali. Karena Yesus sahabat kita. Kecuali kita jadikan Yesus mungkin bukan sahabat kita. Kalau kita jadikan Yesus sebagai sahabat, ketika kita memuji Tuhan, enak. Asal lagunya memang yang benar-benar enak rasanya, karena kita memuji sahabat kita. Ketika kita berdoa, enak karena kita berbicara dengan sahabat kita. Ketika kita baca Alkitab, enak karena kita mendengar, melihat, membaca surat dari sahabat kita. Senang kita. Kalau kita datang ke gereja, menyembah Dia, memuji Dia, berdoa, memuliakan Dia, oh enak karena kita jadikan Dia sahabat. Enak. Wah, sibuk anto itu kayak condong. Gimana? Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, jadikanlah Yesus sahabatmu, maka kau akan memperoleh kemenangan. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Seorang sahabat tidak akan pernah meninggalkan sahabatnya. Apalagi ketika sahabatnya mengalami masalah pergumulan hidup. Tidak akan pernah. Itulah sahabat. Kalau betul Yesus adalah sahabatmu, engkau tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh musuhmu, siapapun juga mereka. Ini semangat. Karena Dia sahabatmu, engkau tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Karena Yesus adalah sahabatmu, Dia pasti menopang engkau, Dia pasti mengangkat engkau. Kecuali Dia bukan sahabatmu. Selanjutnya, waktu kita hampir habis, ayatnya yang ke-11. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Yang selanjutnya yang terakhir adalah supaya kita bisa menang terus dalam hidup ini dan mempertahankan kemenangan itu sendiri, bisa menikmati kemenangan itu sendiri, adalah kita tekun mengasihi Tuhan. Umat Israel sudah berada di ambang ujian, sudah berada ambang tantangan yang berat. Karena apa? Ada banyak itu suku-suku atau bangsa-bangsa yang mereka tidak habiskan di situ. Dan sisa-sisa itu menjadi ujian bagi mereka, menjadi tantangan bagi mereka. Apakah mereka lebih mengasihi Tuhan, atau mereka lebih mengasihi kesenangan mereka dengan mengikuti ilah-ilah daripada bangsa-bangsa yang ada di situ? Mereka lebih senang dengan mengasihi Tuhan, atau mereka lebih senang dengan menikmati cewek-cewek cantik, mengawini bangsa-bangsa yang ada di situ yang tidak mengenal Tuhan? Di situ ujian kasih.
ujian kasih. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau tidak ada masalah, kita gampang mengasihi orang lain, bahkan mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi orang yang kita cintai. Pak Ayah, pernah enggak kamu memikirkan dalam pernikahanmu bahwa Bu Sukian tidak mencintai? Pernah enggak kamu mempunyai prasangka seperti itu? Benar. Ibu Lusikian, apa kamu pernah berpikir bahwa Pak Ayah tidak mencintaimu, atau cintanya sudah hilang dengan saya? Betul. Yang sudah nikah gimana? Betul semua begitu? Tidak pernah punya prasangka Pak Kaloi, Bu Anak? Bagaimana kalau lagi sedang bulan-bulan madu, ya ini suami mencintai saya, betul? Lagi kondisi baik-baik. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak baik, ketika terjadi pertengkaran, apakah kita masih mengatakan dia mencintai saya? Ketika ibu-ibu tidak dikasih duit, mau beli baju konyen tidak dapat, tidak ada angpau, lalu ketika ibu-ibu sakit, lalu suami tak peduli, masih gak kita berkatakan dia mencintai aku, dia sayang sama aku? Atau ketika dia ada selingkuhan, gimana Pak Kaloi, Bu Ana? Ketika pasangan kita ada selingkuhan, walaupun selingkuhnya hanya di HP saja, apakah kita berkata dia mencintai kita lagi? Mungkin kita akan mulai mempertanyakan, jangan-jangan dia tidak cinta saya lagi, jangan-jangan sayangnya sudah hilang dah. Betul tak? Betul? Betul tak? Nah, betul ya? Sama juga dengan kita dengan Tuhan. Kalau mencintai Tuhan dalam kondisi dapat berkat, mantap kan? Haleluya, betul? Tapi ketika doamu tidak dijawab, apakah engkau masih mengatakan Tuhan mencintai kita? Atau ketika engkau mengalami ujian yang berat, ketika engkau kehilangan orang yang engkau kasihi, apakah engkau masih berkata Tuhan itu baik dengan saya? Apakah kita masih berkata Tuhan itu mencintai saya? Bagaimana? Ya. Ketika Simu berada di Kucing, waktu di awal-awal, bagaimana perasaan kami? Apakah kami bisa mengatakan Tuhan mencintai kami? Mungkin mulut boleh berbicara, tapi hati bisa saja ada keraguan. Amin. Tapi saya sih enggak. Saya tetap berdoa sampai air mata habis. Tuhan, memang kenapa ini? Saya tak mengerti mengapa ini terjadi. Tetapi saya tetap mencintaimu, dan saya tetap percaya engkau mencintai saya. Walaupun kata-kata itu seperti pahit di mulut saya mengucapkan. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, gampang kita mencintai ketika masalahnya tidak ada, atau ketika berkat mengalir. Tapi ketika persoalan pergumulan hidup menghimpit kita, tantangan sepertinya tidak habis-habis dalam hidup kita, dan sepertinya tidak masuk akal dalam kita. Kok Tuhan, engkau kan Bapa, tapi kok kenapa bisa begini? Engkau kan Allah, kenapa bisa jadi begini? Oh, engkau kan sahabat, kenapa bisa jadi begini? Nah, di situ perlu tekad kasih.
mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun juga. Itulah yang disebut dengan konsistensi. Itulah yang disebut dengan tekun mengasihi Tuhan. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mencinta Yesus selamanya. Meskipun badai datang silih berganti, tapi kita tetap mencintai Yesus. Itulah bertekun mengasihi Tuhan. Kalau kita memiliki kasih yang seperti itu dengan Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Makanya kita akan tetap menang dan menang. Tetapi jika sebaliknya kita meninggalkan Tuhan, kasih kita hancur, kasih kita hilang, kita pergi menyembah Allah-Allah yang lain dan ikut dengan cara-cara hidup mereka, maka Tuhan berkata, di tempat tanah yang baik ini engkau akan binasa. Aku bisa memberikan yang baik kepadamu, aku juga bisa memberikan yang buruk kepadamu. Ini ayat firman Tuhan dengan tegas berbicara pada kita. Bahkan aku tidak akan lagi menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Mereka akan menjadi apa? Mereka akan menjadi apa? Mereka akan menjadi cambuk. Cambuk bagi engkau. Cambuk bagi lumbungmu. Di ayat yang ke-15 kita baca. Ayat yang ke-16, ke-13 kita baca sama-sama. Ayat 13. Ya, kita baca sama-sama sampai ayat akhir. Kita baca 1, 2, 3. Maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan menjadi jerat bagimu. Jerat seperti orang yang gantung diri, saudara-saudara, dijerat di lehernya sampai dia tidak bisa bernafas. Lalu dikatakan lagi, menjadi cambuk pada lambungmu. Cambuk bagi lambungmu. Mungkin ini bisa jadi penyakit, saudara-saudara. Sesuatu yang sakit di lambung itu, tidak enak, tidak nyaman itu. Dan dikatakan bukan hanya jadi cambuk, tetapi dan duri di matamu. Wow, duri di mata kita. Punya mata yang enak bisa melihat apa segala macam, tapi ada duri di mata. Saya melihat penafsiran tentang duri di mata. Itu berarti sesuatu yang sangat menyakitkan, sampai kita tidak mau melihatnya. Itu akan terjadi dalam hidupmu kalau engkau meninggalkan Tuhan, meninggalkan kasih yang mula-mula. Penyakit lambung itu memang gambaran tadi. Duri di mata. Ya. Dikatakan lagi sampai apa? Sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Binasa. Karena kita terlalu gampang dengan kasih Allah. Allah akan mengasihi saya.
Saya tidak akan pernah binasa. Saya tidak akan pernah celaka. Stop dulu. Jika engkau tidak lagi mengasihi Tuhan dengan kasih yang tekun, jika engkau mengingkari perjanjian Tuhan, jika engkau tidak lagi menyembah Tuhan dengan baik dan benar, lihat di situ, hukuman akan menimpa engkau. Bukan saya menakuti saudara-saudara, tetapi itu perkataan firman Tuhan. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikan kepadamu. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Nanti Ibu Oktav berdoa.